warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendongeng yang bertema Hikayat Indra Bangsawan. Pada suatu hari ada seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kopasyarial. Selama di kerajaan, dia dan istrinya yang bernama Tuan Putri Stikeni pun belum dikaruniai seorang anak. Maka Indra Bangsawan menyuruh rakyatnya, "Hai rakyatku, tolong bantu aku untuk membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin." "Baiklah, rajaku, aku akan melaksanakan perintahmu dengan baik." Tak lama kemudian, Tuan Putri Stikeni pun hamil dan bersalin dua putra laki-laki, yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda keluarnya dengan pedang. Indra Bungsu dan Tuan Putri Stikeni pun sangat sukacita. Indra Bungsu bertanya kepada Tuan Putri Stikeni, "Hai istriku, aku mau bertanya, gimana kalau anak kita yang tua diberi nama Syahperi dan yang muda diberi nama Indra Bangsawan?" Tuan Putri Stikeni pun menjawab, Baiklah suamiku, aku sangat setuju, karena itu adalah nama yang paling indah." Akhirnya Indra Bungsu dan Tuan Stikeni pun menamai kedua anaknya yang tua Syahperi dan yang muda Indra Bangsawan. Hingga Syahperi dan Indra Bangsawan berusia 7 tahun, mereka diperintah untuk mengaji kepada Malik Sufyan. "Kedua putraku, kalian sudah berusia 7 tahun, maka mengajilah kalian kepada Malik Sufyan." Baiklah ayahanda, tetapi di mana Malik Sufyan itu? Dia berada di belakangmu. Malim pun yang di belakangnya pun menundukkan badan dan tersenyum terus. "Baiklah ayahanda, kita akan mengaji kepada Malik Sufyan," ucap Indra Bangsawan yang diambil oleh Syahperi. Setelah mengaji, mereka juga dituntut untuk belajar kitab usul, fikih dan sebagainya. Setelah beberapa lamanya, mereka juga diajarkan ilmu senjata dan isyarat ilmu peperangan. Hingga sang raja pun bimbang untuk memilih raja selanjutnya. Sang raja pun mencari ibu muslihat. "Ayahanda, siapakah yang akan menjadi raja selanjutnya?" "Aku belum tahu, tetapi aku bermimpi bertemu seorang pemuda yang berbicara kepadaku, 'Wahai baginda raja, barang siapa yang mencari buah rindu, dialah yang akan menjadi raja selanjutnya.'" Jawaban dari baginda Syahperi dan Indra Bangsawan pun memohon untuk mencari buah rindu. Syahperi berangkat ke mencari buah rindu itu melewati hutan, masuk hutan, keluar hutan dan naik gunung yang terjal, menuju gunung dan melewati lembah yang sangat dalam.
Dia membuat keadaan kekal kabut dan gelap gulita dan tidak ada satu barang pun yang terlihat. Hujan itu pun membuat Syahperi dan Indra bangsawan terpisah. Setelah teduh hujan pun, Syahperi mencoba mencari Indra bangsawan. Indra, kamu di mana? Indra, saudaraku, kamu di mana? Indra, jika kamu mendengar suaraku, kemarilah. Setelah beberapa hari, Syahperi pergi mencari Indra, namun hasilnya nihil. Syahperi pun pasrah dan menyerah. Begitu pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra bangsawan. Ia pun mencari saudaranya. Gimana ya kira-kira saudaraku sekarang? Aku akan mencarinya sampai ketemu. Akhirnya Syahperi pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berapa lama kemudian Syahperi pun sampai di suatu taman. Ia pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di taman tersebut. Aku akan beristirahat di taman ini terlebih dahulu. Kemudian Syahperi pun duduk di taman tersebut dan meminum segelas air. Ia pun melihat-lihat taman tersebut dan melihat ada maligai. Dengan rasa penasaran ia pun naik ke maligai tersebut. Lalu ia heran mengapa ada benda yang tergantung di atas. Mengapa gedang ini berada di atas? Dengan rasa penasaran ia pun mengambil gendang tersebut kemudian dipukulnya. Lalu terdengar suara yang tidak memperbolehkannya untuk memukulnya. Tolong, jangan pukul gendang ini. Tetap dengan rasa penasarannya, ia pun mengambil pisau, lalu ditorehkannya gendang tersebut. Tiba-tiba dari gendang tersebut keluarlah seorang putri. Dengan rasa yang kaget, Syahperi pun bertanya kepada putri tersebut, "Siapa kamu? Mengapa kamu berada di gendang tersebut? Tolong tenanglah, Tuan. Aku Putri Ratnasari. Aku ditaruh di gendang tersebut karena negeriku telah dikalahkan oleh Garuda." "Oh, seperti itu. Tuan, bolehkah aku meminta pertolongan?" "Baiklah, tolong keluarkan dayang-dayang dari cembul-cembul tersebut." "Baiklah." Syahperi pun segera mengeluarkan dayang-dayang dan inang-inang dari cembul tersebut. Dayang-dayang pun berterima kasih kepada Syahperi karena sudah mengeluarkannya. "Terima kasih Tuan, telah mengeluarkanku dari cembul tersebut." "Tidak apa-apa." Kemudian Garuda pun datang untuk mengalahkan Putri Ratnasari. "Tuan, ada Garuda di belakangmu. Kalian bersembunyilah. Aku akan segera mengalahkan Garuda." "Baiklah Tuan." Tak lama kemudian Syahperi pun mengalahkan Garuda. Putri Ratnasari dan dayang-dayang pun datang untuk menemui Syahperi. "Tuan, terima kasih telah menyelamatkanku dari Garuda." "Tidak apa-apa." Lalu tak lama kemudian setelah kejadian itu Syahperi dan Putri Ratnasari pun menjadi dekat. Ia pun menikah. Indra bangsawan pun pergi mencari saudaranya. Ia sampai kepada yang sangat luas dan masuk dalam sebuah gua. Di gua itu mungkin saudara ada di sana, mungkin aku akan mencarinya ke dalam gua itu. Lalu ia pun bertemu dengan seorang raksasa dan raksasa itu pun menjadi neneknya. Dan raksasa itu pun menceritakan bahwa dia sedang berada di negeri antara belanta yang sedang diputarkan oleh Raja Batu. Sekarang aku akan menceritakan engkau sedang berada di mana, tapi engkau harus menjadi cucuku. Baiklah, para putri. Sekarang engkau sedang berada di negeri antara belanta yang sedang diputarkan oleh Raja Batu. Pun rasa kami itu takluk kepada sang raja dan akan menyerahkan istrinya sebagai putri. Rasa kami itu, "Hai Braska, saya akan menyerahkan putriku yang bernama Putri Ratnasari sebagai putri. Kalau tidak akan kuhancurkan." Dan kemudian Braska menjawab, Ya, Tuan kami,
segerakanlah putrimu itu. Kalau tidak, aku akan hancurkan negerimu itu. Dan Raja Kabir itu mengumumkan, barang siapa yang bisa mengalahkan sang Braska akan kujodohkan dengan anak perempuanku yang bernama Tuan Putri Kemalasari. Dan ada seorang pun yang menjawab, baiklah Tuan Kabir, akan kalahkan sang Braska itu. Tak lama kemudian Tuan Putri Kemalasari pun sakit mata. Hai ayah, mataku amat sakit mata sekali. Para ahli mengatakan hanya itu harimau yang beranak adalah yang dapat menunjukkan nadi tidak yang bisa menunjukkan mata Tuan Putri Kemalasari adalah itu harimau yang beranak muda. Benarkah itu wahai para ahli itu? Apakah tidak ada cara yang lain? Tidak ada berbeda. Itulah cara satu-satunya bisa menunjukkan mata Tuan Putri. Setelah mendengar perkataan para ahli itu, Baginda pun berkata, barang siapa yang bisa mendapatkan suatu harimau beranak muda, ialah yang menjadi suami Tuan Putri. Dengar berita dari Baginda Raja, si hutan pun pergi ke dalam hutan dan mencari seruas buruk yang berisikan susu kambing. Saya akan pergi ke hutan untuk mencari seruan bulu yang berisikan susu kambing. Dan dia pun celingak-celinguk ke kanan kiri mencari kambing. Dan akhirnya ia pun menemukan kambing. Be. Akhirnya pun dia memerasnya dan dia menyangkutkannya di batang pohon cemara. Ia sudah menyangkutkannya dan ia duduk santai dan sambil bernyanyi agar bisa menghibur dirinya. Ia menyanyi. Sesudah dia bernyanyi, ia mengeluarkan sarung kesaktiannya dan ia pun mengeluarkan sarung kesaktiannya dan alam pun menjadi berubah seperti dahulu kala. Ini adalah sarung kesaktiannya. Ceng 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 ini, dan ini adalah sarung kesaktiannya. Setelah itu, anak ke-9 raja meminta susu yang kiranya adalah susu harimau beranak muda. Hei, berikan susu itu padaku. Lalu Indra Bangsawan berkata, susu itu tidak akan dikasih pada siapapun kecuali orang itu bersedia diselit pahanya dengan susu yang panas. Lalu ke-9 anak raja itu pun bersedia untuk diselit pahanya. Baiklah, selit pahaku dengan susu panas itu. Setelah diselit pahanya dengan susu yang panas, Indra Bangsawan pun memberikan susu itu. Ambillah susu itu. Setelah itu mereka pun dengan gembira pulang untuk menuju ke istana dan mempersembahkan susu itu kepada raja. Saat memberikan susu itu kepada raja, Tabi berkata, maaf raja, susu itu bukan susu harimau beranak muda, melainkan adalah susu kambing biasa. Diselang lama Indra Bangsawan berkata, salam raja. Salam. Saya sudah mendapatkan susu harimau beranak muda yang asli. Lalu Indra Bangsawan pun memberikannya kepada raja. Ada suatu situasi, tapi pun harus menyembuhkan kedua mata Tuan Putri yang sedang sakit parah. Tapi berkata, semoga saat engkau diteteskan susu harimau beranak muda, semoga engkau lekas sembuh. Tak lama kemudian, tapi pun meneteskan susu beranak muda sebanyak 3 kali. Dan tak lama kemudian Tuan Putri pun membuka matanya perlahan dan berkata,
Maka aku sudah sembuh dan kita baikan dan bisa dibuat melihat. Kami berkata, syukurlah Tuan Putri, saya ikut senang. Tapi saya juga sangat sedih Tuan Putri, harus menyerahkan Tuan Putri kepada Bu Raksa. Benarkah itu? Apakah tidak ada cara lain untuk tidak menyerahkan kepada Bu Raksa? Maafkan saya Tuan Putri, karena itu adalah salah satu pilihan. Dan jika mengalahkannya sangatlah mustahil. Dan saya pun juga kehilangan daya upaya. Sampailah pada saat raja menyerahkan Putri Kemalasari untuk Bu Raksa. Dan raja berkata ke 9 anak raja, Wahai 9 anak raja, maukah kamu menjadi salah satu suami dari anakku? Bagaimana raja cara menjadi suami dari Putri Kemalasari? Caranya engkau cukup membawa jubah Bu Raksa dan memberikan kepadaku, maka keberikan Putri Kemalasari menjadikan suamimu. Baiklah, raja akan lakukan penawaranmu dan akan berikan jubah Bu Raksa kepadamu dan menjadikan Kemalasari menjadi istriku. Sampailah saat nenek bercerita kepada Indra Bangsawan. Wahai Indra Bangsawan, maukah kamu menjadi suami Putri Kemalasari? Bagaimana Nek cara menjadi suami Putri Kemalasari? Ini akan kuberikan hujan jauh kepadamu dan raciklah ramuan, berikanlah kepada Bu Raksa dalam minuman Bu Raksa. Baiklah Nek, akan kulakukan cara tersebut dan meminta Bu Raksa untuk meminum minuman ramuan itu. Sampailah saat Bu Raksa datang ke kerajaan dan akan mengambil Putri Kemalasari. Wahai Putri Kemalasari, aku di sini untuk mengambilmu sesuai janji ayahmu kepadaku. Baiklah Bu Raksa, aku mau untuk ikut kepadamu, tapi makanlah hidangan yang akan disajikan ini. Apakah kamu sangat menungguku Putri Kemalasari? Tentu saja Bu Raksa, aku menunggumu, maka makanlah dan minumlah hidanganmu. Baiklah Tuan Putri, akan kumakan semua hidanganmu dan akan kumakan semua hidanganmu dan sampai habis tak tersisa. Baiklah Bu Raksa, makanlah, akan ku tunggu di sini. Sampai Bu Raksa makan semuanya dan meminum ramuan tersebut. Tak lama pun Bu Raksa tertidur. Indra Bangsawan segera membawa Putri dan mengambil jubah Bu Raksa. Karena Bu Raksa pun terbangun, Bu Raksa pun menjadi lumpuh akibat minum ramuan daun-daunan yang ada di dalam air minumnya. Tak lama kemudian 11 mitra raja datang melihat Bu Raksa yang tak berdaya. Mereka pun mengambil selimut Bu Raksa dan segera menghadap ke raja. Mereka pun membicarakan selimut Bu Raksa sebagai jubah Bu Raksa. Indra Bangsawan pun menyerahkan Tuan Putri dan jubah Bu Raksa. Maka raja pun menentukan hari pernikahan Indra Bangsawan dan Tuan Putri. Saat itu 9 anak raja datang. Mendengar permohonan itu, mereka memilih untuk pergi. Mereka tidak mau sampai terburuknya setelah raja dan rakyatnya. Yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.